Balik lagi sama gue di channel Dambes. Kali ini gue akan ngebahas seorang psikopat yang kejam. Siapa dia? Dia adalah seorang Leonardo Cianciulli. Oke, dia seorang psikopat yang kejam. Langsung aja kita bahas. Leonardo Cianciulli lahir pada April 18. Dia adalah seorang anak dari hasil hubungan gelap orang tuanya. Cianciulli dibesarkan di keluarga miskin dul. Pada awal abad ke-20, ia kehilangan ayahnya dan tak lama ibunya menikah lagi. Namun, hal itu tidak membuat kondisi keuangan yang prihatin banget. Cianciulli sering disiksa sama ibunya dan dia sempat frustasi sampai sempat berpikir kalau dia ingin membunuh dirinya aja. Nah, mungkin karena ini kali ya penyebabnya dia menjadi seorang psikopat. Menurut ente gimana dulu? Kemudian emaknya nih nggak setuju kalau dia mau nikah sama si petugas kantor pencatatan yang bernama Rafael Pansardi. Karena apa dia nggak setuju? Karena umurnya jauh lebih tua dari dia. Ya wajar aja sih, karena umurnya terlalu lebih tua, mungkin ibunya nggak setuju. Yang lebih menariknya dul, dia ini sangat mempercayai hal-hal gaib. Ibaratnya tuh kayak tahayul, seperti ramalan, astrologi, dan pembacaan garis tangan. Dia ini ngerasa kalau emaknya sudah mengutuk perkawinannya dia. Makanya tuh dia nggak direstuin buat nikah sama si Rafael ini. Kemudian dia sempat kawin lari lah. Jadi hidupnya penuh kesengsaraan, rasa sakit, karena percaya kalau kutukan dari ibunya itu benar. Pada tahun 1921, Cianciulli ini dan suaminya pindah ke kota Lauria. Dia hidup seperti orang biasa, kayak kita aja dulu biasa. Pada tahun 1927 nih, dia sempat ditangkap dul. Karena apa? Dia menipu dan harus masuk ke penjara. Udah percaya ramalan, terus anaknya nggak direstuin nikah, sempetnya nih orang menipu, sempetnya nih dia nipu orang juga. Gokil. Setelah beberapa lama dia dibebaskan. Cianciulli dan suami memutuskan untuk pindah ke Lesdonia, tepatnya tuh di provinsi Avellino, Italia. Nah, setelah dia pindah, tepatnya di Chorgio, mereka mulai mengalami peningkatan keuangan dulu. Dia mulai membuka sebuah toko sabun. Ini akan ada hubungannya dengan korban kedua. Oke, seperti yang tadi gue bilang di atas, Cianciulli ini sangat mempercayai tahayul dul. Seperti ramalan, astrologi, pembacaan garis tangan. Nah, singkat cerita dia bertemu sama si peramal yang nggak diketahui. Tapi peramal itu bilang kalau ketika dia menikah dan memiliki anak, mereka semua akan mati dul di usia muda. Waduh. Hal ini membuat Cianciulli sangat protektif dong kepada 4 anaknya. Cianciulli juga sempat bertemu dengan peramal kedua. Mungkin karena dia berharap ada ramalan yang lebih baik dari ramalan yang pertama. Nah, ramalan yang kedua ini nih, dia bilang bahwa dirinya melihat penjara ada di tangan kanannya Cianciulli dan rumah sakit jiwa ada di tangan kirinya dia. Menurut gue, ini awalnya dia menjadi seorang psikopat karena dia sudah percaya tahayul, percaya ramalan, percaya astrologi, dan lain sebagainya.
Apalagi dia kan latar belakangnya broken home lah ya, bisa dibilang seperti itu. Tahun 1939 di Perang Dunia terjadi. Saat itu dipimpin oleh fasis Benito Mussolini. Ia memasuki perang di sisi Jerman dulu dan mulai merekrut tuh menjadi bagian militer dari anak pertama Cianciulli. Siapa namanya? Giuseppe Pansardi. Giuseppe telah ditunjuk untuk menjadi bagian dari Angkatan Darat Italia. Hal ini membuat ibunya Cianciulli takut kehilangan Giuseppe. Karena Giuseppe adalah kesayangannya, iyalah, jelas. Ibu mana sih yang tega mau ngeliat anaknya ikut perang dunia? Coba lu bayangin dulu. Untuk melindunginya, karena Cianciulli percaya sama hal-hal aneh yang tabu, dia ini memutuskan satu-satunya cara yang dapat melindungi anaknya yaitu dengan pengorbanan manusia. Masuk akal gak sih menurut lo? Menurut gue sih bisa jadi. Setelah anak kesayangannya ikut perang ke dunia kedua, dia pun terobsesi menjadi seorang peramal. Jadilah dia menjadi seorang peramal karena memang dia percaya hal-hal tersebut. Korban pertama adalah Faustina Setti yang merupakan kliennya sendiri. Mungkin karena ini juga kali ya, si Cianciulli ini menjadi seorang peramal. Who knows? Ia mendatangi Cianciulli untuk meminta bantuan. Ya, Cianciulli telah menjadi seorang peramal dan memiliki reputasi yang baik. Si Faustina Setti adalah wanita setengah baya yang belum menikah dan dia sedang mencari seorang suami. Lu bayangin deh, udah tua, lagi cari jodoh, dikerjain pula sama bosnya. Gokil. Gue nggak habis pikir nih sama si Cianciulli ini nih. Nah, selama kunjungannya, Cianciulli mengatakan kepadanya bahwa ada pasangan nih yang cocok di pola Kroasia modern. Tetapi Cianciulli menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Setti juga disuruh untuk menulis surat atau kartu pos yang dapat dikirim kepada kerabat dan teman-temannya setelah dirinya sampai di Pola. Pada hari keberangkatannya, Setti datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Cianciulli. Cianciulli memberikan minuman anggur yang membuat Setti pingsan. Dan tak lama kemudian, ia langsung membunuhnya. Nah dulu, gue gak akan ngasih tahu. Lu pasti ngebayangin ngebunuhnya pakai apa dulu? Gak mungkin pistol, gak mungkin gak langsung dibom. Mau tahu pakai apa? Pakai kapak. Gokil. Gak habis pikir gue. Orang ngebunuh pakai kapak, lu bayangin, dijadiin 9 bagian dul. Gokil gak? Menurut gue sih ini hal yang gokil. Gue bacanya sampai merinding dul. Setelah Cianciulli membunuh si Setti dengan 9 bagian, dia juga mengumpulkan darahnya ke dalam baskom. My God. Dalam baskom tuh. Itu seremnya gimana darah manusia? Gila. Nah, karena kejadian pembunuhan ini, Cianciulli menjadi incaran polisi. Gak butuh waktu lama setelah ditangkap, Cianciulli mengatakan kepada pihak berwenang mengenai sisa-sisa tubuh si Setti. Yang lebih gokilnya nih dul, dengan terang-terangan dia menuturkan kata kepada pihak yang berwenang. Ia mengatakan bahwa si Setti ini dimasukin ke dalam panci. Potongan tubuhnya si Setti ini dimasukin ke dalam panci. Duh, gue gak habis pikir deh. Setahu gue mah cuma ada bom panci. Kemudian dia menambahkan 7 kilo kaustik. Nah, dulu tahu gak nih kaustik apaan? Kaustik adalah bahan kimia yang bisa meleburkan tubuh dan organ manusia.
sampai hancur. Dia mengaduknya sampai campuran tersebut berubah menjadi bubur, kental, gelap pula. Lalu menuangkan ke beberapa ember dan membuangnya ke sepiteng. Gila, udah dihancurin tuh tubuh, dibuang ke sepiteng. Gue gak habis pikir dah nih orang. Darah yang berada di baskom itu dibiarin aja sama dia hingga mengental sebelum dicampurkan dengan tepung, gula, coklat, susu, margarin. Semuanya tuh bumbu dapur dicampurin sama dia. Untuk buat apaan? Buat kue. Gokil. Hasil kuenya lagi nih yang lebih gokil nih. Hasil kuenya dikasihin ke tetangga-tetangganya dia nih dulu. Dan dimakan oleh si Giuseppe, anak pertamanya yang ikut perang dunia kedua itu yang tadi gue ceritain. Nah, menurut beberapa sumber sih, sebelum membunuh si korban, Cianciulli ini sempat menerima money dari korban pertama sebagai hasil bayaran untuk layanannya, sekitar 30.000 lira. Kalau dirupiahkan zaman sekarang sekitar 500 jutaan. Bentar. Lu bisa bayangin gak sih dulu? Orang lagi mencari jodoh, ya kan? Dibunuh, dibikin kue, dibuang ke sepiteng. Itu gimana itu rasanya? Kalau lu jadi dia itu gimana? Gila, gokilnya, bener-bener gokil nih si Cianciulli ini. Jadi gimana menurut kalian dong? Gokil gak sih ceritanya? Menurut gue sih gokil. Dan korbannya masih ada lagi dulu. Gak cuma si Seti. Tapi gue gak akan bahas di video ini. Nanti gue akan bahas di part keduanya. Oke dul, segini dulu cerita dari Dambes. Sampai ketemu di part kedua dari kasus-kasus lainnya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen. Yang paling penting sih subscribe dan share ke teman-teman kalian, saudara-saudara kalian. Karena apa? Untuk semangat kita membuat konten yang lebih menarik lagi. See ya.